Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ke jenis struktur yang berbeda ya. Hari ini kita akan membahas terkait struktur cantilever ya. Apa bedanya dengan struktur-struktur sebelumnya? Struktur yang sebelumnya, seperti yang kalian ketahui, kita sudah membahas terkait dengan reaksi peletakan ya pada struktur, yaitu reaksi pada peletakan sendi ya, di mana peletakan sendi ini memiliki reaksi vertikal ya dan juga horizontal. Kemudian juga kita telah membahas peletakan roll, di mana peletakan roll ini cuma bisa memberikan perlawanan secara vertikal saja, gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini kita akan menggunakan peletakan yang lain, yaitu peletakan jepit ya. Seperti ini biasanya kita simpulkan ya. Nah, ini menggantung, biasa kalau di struktur rumah ini seperti balkon gitu ya, yang di sini tidak ada tiang ya. Di sini tidak ada tiang di bawah, sehingga struktur ini cuma dijepit di satu sisi. Nah, oleh karena itu struktur ini tetap harus stabil, sehingga reaksi yang bisa kita peroleh dari struktur cantilever ini adalah struktur vertikal, kemudian juga momen dan juga dan juga reaksi horizontal seperti itu ya. Sehingga tetap tiga reaksi yang tidak diketahui, dan ini kita bisa cari semuanya ya, karena kita punya tiga rumus kesetimbangan, sigma fx, sigma fy, dan juga sigma momen ya. Sehingga kita bisa mengerjakan ini dengan menggunakan analisis struktur statis tertentu. Oke, saya hapus dulu. Ya, kita lanjut di sini ya. Jadi di kasus ini kita punya struktur cantilever ya. Di sini ini merupakan, sorry, saya ganti dulu ya. Ini merupakan peletakan jepitnya ya di sini. Panjang total bentangannya di sini ya 12 meter. 12 meter. Kemudian kita punya beban trapesium ya. Bebannya di sini trapesium ya. Dimana untuk beban trapesium ini kita harus membagi dua beban ini menjadi beban segitiga dan beban merata ya, atau beban segi panjang atau segi empat ya. Sehingga kalau kita mau uraikan ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, segitiga dan juga segi empat atau persegi panjang di sini. Dimana tingginya di sini bisa dilihat ya, yang ini sini 5 kN per meter, dan ini ya totalnya adalah yang ini ya 15 kN. 15, sehingga kalau kita ambil di sini 5, berarti di sini juga 5 ya. Di sini juga 5 kN per meter. Sementara yang ini 15 dikurang 5 berarti di sini 10 kN per meter. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Saya hapus dulu ini. Oke, untuk mencari reaksi peletakan pada struktur cantilever di atas ya, saya akan gambarkan ulang strukturnya. Terlalu panjang mungkin ya. Cukup sampai di sini. Kemudian bebannya seperti ini ya. Ini saya hapus itu. Ya, bebannya beban trapesium ya. Peletakannya jepit ya. Kita kasih tanda saja seperti itu. Kemudian reaksi yang timbul adalah reaksi momen ya. Ini momen di
A, kita kasih dulu ini titik A ya. Kemudian ada HA, dan juga ada yang ke atas BA. Oke, dan bentangannya saya perbaiki aja. Ya, bentangannya di sini 12 meter. Nah, struktur ini kita harus membagi dua ya, membagi dua menjadi struktur seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini kita kesinikan saja. Jadi bentuk segitiga ya, bentuk segitiga seperti ini. Ini bentangannya 12 ya, 12 meter. Di mana untuk beban segitiga ya, anggap ini titik beratnya ya di sini. Ini anggap saya tulis Q1 itu bekerjanya ya sepertiga dari kiri ya, sepertiga dari sisi yang tertingginya ya. Itu berarti di sini 12 dibagi 3 sepertiganya ya, berarti di sini 4 meter. Dan sisi kanannya di sini sisanya berarti 8 meter ya. Jadi kalau kita mau uraikan struktur ini, kemudian yang segi empatnya juga kita gambarkan di sini segi empatnya. Nah, kalau yang ini Q-nya tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah. Anggap ini Q2 itu bekerja dengan jarak sama 12 meter tapi di tengah-tengah ya. Berarti 6 meter dari kiri dan 6 meter dari kanan. Nah, kalau kita menggambarkan struktur lengkapnya, ya, kita bisa hapus ini. Ini kita bisa hapus. Menjadi beban, ya. Anggap ini yang dari segitiga, Q1 ya. Kemudian yang dari segi empatnya, Q2. Ya. Oke, nah ini jaraknya berapa? Saya ganti warna dulu mungkin biar jelas. Ya. Untuk yang ini jaraknya sepertiga ya, berarti 4 meter. Sementara kalau yang ini dari kanan atau dari ke kiri sama 6 meter ya. Oke, kita sudah punya. Sekarang Q1 ya, Q1 ini merupakan luas segitiga ya, luas segitiga di mana lebarnya 12 ya, luas segitiga setengah kali alasnya 12 dikali ini saya hapus dulu ya. Dikali tingginya 10 ya. Tinggi total adalah 15 yang ini. Cuma karena dikurangi harus setara ini ya. Kurangi 5 jadi sisa 10. Jadi ini hasilnya 10 kali 12 120 dibagi 2 berarti 60 kN. Sementara Q2 yang dari segi 4 itu sama dengan lebar bawah ya 12 dikali tingginya 5. 12 kali 5 sama dengan 60 kN. Sama ya. Sama-sama 60 kN. Oke. Sekarang saya hapus dulu ya yang ini. Saya hapus dulu. Kita langsung mencari reaksi peletakan ya. Di sini kita menggunakan, kita bisa mulai dari ada 3 rumus ya, 3 rumus yang akan kita gunakan. Di sini ada sigma gaya-gaya di arah X sama dengan 0, semua gaya yang ke kanan itu positif ya. Di sini cuma ada HA ya. Berarti di sini HA sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya di arah Y atau vertikal itu totalnya harus sama dengan 0, yang ke atas itu kita anggap positif. Berarti ada PA dan juga Q1 dan Q2. Ini harus sama dengan 0. PA arahnya ke atas, kita anggap ke atas ya positif. Q1 ke bawah negatif dan ini negatif. Berarti PA ya, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif semua. 60 ditambah 60 sama dengan 120 kN. Arahnya ke atas. Dan yang terakhir adalah sigma momen ya di titik
A harus sama dengan 0. Ya, yang searah jarum jam itu positif. Kemudian kita asumsikan ini momennya seperti ini ya, arahnya, berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena bebannya yang Q1 dan Q2 itu terhadap titik A, itu dia memutarnya berlawanan, maksudnya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Nah, pasti perlawanan atau reaksinya itu adalah melawan, seperti ini ya. Ini asumsi kita, tapi tidak selalu benar, tapi kita bisa berasumsi di awal. Untuk mengeceknya kita harus melakukan perhitungan. Oke, kalau hasilnya positif berarti asumsi kita benar. Kita lanjut, sigma momen A di sini ada, kita tulis MA ya, ada MA itu reaksinya ya. Ini sudah dalam bentuk momen, tidak perlu dikali jarak ya. Kemudian ada Q1. Ini momen A arahnya berlawanan arah jarum jam, jadi dia negatif. Sementara Q1 ini positif, yang ini ya, Q1 terhadap titik A, ini dia berputar seperti ini ya, searah jarum jam. Ini Q1 positif, kemudian kali jaraknya, jaraknya 4 meter ya, 4 meter. 4, kemudian juga Q2 ini dengan jarak 6 meter ya. Ini harus sama dengan 0. Sama ya, Q2 juga berputar searah jarum jam seperti ini, memutari titik A. Oke, kita bisa hitung. MA pindah ke ruas kiri, jadi hilang tanda minusnya. Kemudian yang lain tetap, Q1 60 dikali 4 ya. Kemudian ditambah 60 dikali 6. Jadi di sini saya hitungkan hasilnya 60 kali 4 itu 240, ditambah 6 kali 6 360, totalnya di sini berarti 600 kN kali meter. Ingat ya, ini momen, gaya kali jarak, dan dia sesuai asumsi kita putarannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau gambarkan reaksi dari cantilever ini ya, anggap ini adalah struktur cantilevernya ya. Kemudian ada gaya Q1 dan gaya Q2 yang dari segitiga ya. Q2 segi 4, Q1 segitiga, dan reaksinya itu seperti ini. Untuk mx-nya ini ya, atau momen di A maksud saya, MA, karena ini titik A, MA-nya itu 600 kN kali meter. Kemudian VA-nya ya, VA-nya itu sebesar 120 kN ya. Ini sudah pasti kontrolnya benar. Kenapa? Karena sigma gaya-gaya di arah Y atau vertikal itu harus sama dengan 0. Yang ke atas itu positif, berarti yang ada VA, Q1 dan Q2. Sementara VA di sini 120, ini kurang ya ke bawah, dikurang 60, kurang 60 sama dengan 0 ya. Ini sudah oke ya untuk kontrolnya. Nah, ini gayanya. Kemudian untuk HA itu tidak ada ya, karena tidak ada gaya yang horizontal. Oke, sekian video terkait cara menghitung reaksi peletakan untuk balok cantilever ya. Sangat mudah, asalkan kalian sudah paham prinsip dari kesetimbangan momen ya, mencari gaya lintang, normal, dan juga momen. Seperti itu. Untuk mencari gaya-gaya dalamnya, semuanya caranya sama dengan mencari gaya-gaya dalam yang kalian sudah hitung di balok sederhana, baik itu yang overstack atau yang di atas dua tumpuan tanpa overstack. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.